Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Tentunya untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 materi kolonialisme imperialisme bangsa barat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kebijakan sistem tanam paksa. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk yang pertama, menjelaskan latar belakang kebijakan tanam paksa. Yang kedua, menyebutkan isi kebijakan tanam paksa. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak kebijakan tanam paksa. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang sistem tanam paksa. Kebijakan ini dicetuskan pada 1830 atau ketika Van den Bosch mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketentuannya, setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial seperti kopi, teh, tebu, nila, dan yang lainnya. Kebijakan tanam paksa dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun Kerajaan Belanda. Wulan Sondarika dalam penelitian bertajuk Dampak Kulturstelsel atau tanam paksa bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830 sampai dengan 1870 dalam jurnal Artefak menyebutkan bahwa krisis keuangan terjadi dikarenakan untuk pemenuhan biaya Perang Jawa, yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Kebijakan Kulturstelsel atau sistem tanam paksa pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai Perang Jawa. Selain itu, bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aturan sistem tanam paksa. Menurut Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo dalam sejarah perkebunan di Indonesia, kajian sosial ekonomi pada tahun 1991 yang dikutip dari lembar negara atau Stadblad nomor 22 tahun 1834 menyebutkan sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Yang keempat, bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pajak tanah. Yang kelima, apabila nilai hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak sistem tanam paksa. Menurut Robert Van Niel dalam warisan sistem tanam paksa bagi perkembangan ekonomi berikutnya.
tulisan ini dikeluarkan pada tahun 1988, menyebutkan beberapa dampak dari sistem tanam paksa. Selain mempengaruhi tanah, kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi perdesaan dan munculnya tenaga buruh yang murah. Kultur Tetzel atau sistem tanam paksa juga berdampak terhadap munculnya pembentukan modal di desa. Sistem tanam paksa juga telah menghancurkan desa-desa di Jawa karena telah memaksa mengubah hak kepemilikan tanah desa menjadi milik bersama, dan dengan demikian merusak hak-hak perorangan yang lebih dahulu atas tanah. Selain dampak negatif, sistem tanam paksa juga menghasilkan dampak yang positif. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh Rick Leves, memaparkan bahwa terjadi penyempurnaan fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik, dan gudang untuk hasil budidaya. Nah, sekarang kita berada di pembahasan akhir dari kebijakan sistem tanam paksa. Ada beberapa tokoh intelektual Belanda memprotes kebijakan kultur Tetzel ini karena terjadi banyak penyelewengan, seperti Edward de Westdekker, Baron van Hove, Fransen van de Putten, dan lainnya. Edward de Westdekker misalnya merilis buku berjudul Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Buku yang diterbitkan pada 1830 ini mengungkapkan berbagai penyelewengan sistem tanam paksa dan penindasan pemerintah kolonial di Jawa. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Kultur Tetzel atau sistem tanam paksa resmi dihapuskan pada 1870 berdasarkan Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Land Reform. Salah satu penyebab terjadinya banyak praktek penyimpangan ini adalah para pejabat lokal yang tergiur janji dari pemerintahan kolonial yang menerapkan kultur prosenten. Kultur prosenten atau prosenan tanaman adalah sistem pemberian hadiah oleh pemerintah kolonial kepada kepala pelaksana tanam paksa, yaitu penguasa lokal dan kepala desa di daerah yang mampu menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang kebijakan sistem tanam paksa. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.